Rencana pembangunan kantor kelurahan baru menuai kontroversi warga Petak Pasar. Pasalnya rencana pembangunan tersebut akan menggusur kediaman mereka. 20 tahun sudah mereka tinggal di sini, penuh dengan kedamaian. Dengan seiringnya waktu dan kemajuan zaman di era sekarang, Kukar disebut Kukar Idaman. Entah kenapa 4 tahun terakhir ini, warga Petak Pasar diguncang kabar akan digusur. Rencana pemerintah kelurahan baru Kecamatan Tenggarong akan membangun kantor kelurahan di area Petak Pasar yang mereka huni. Warga penghuni Petak Pasar Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong sudah 2 kali rapat membahas rencana pembangunan kantor kelurahan, namun selalu tidak ada kata sepakat. Pihak kelurahan tidak mau ganti untung bangunan warga yang sudah dibangun warga secara pribadi, bukan bangunan dari pemerintah. Alhamdulillah rumah warga tidak jadi digusur. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Warga penghuni Petak Pasar dikejutkan kembali dengan undangan ketiga dari kelurahan baru. Tapi kali ini temanya sosialisasi pembangunan Mako Polsek Tenggarong Polres Kutai Kartanegara. Nomor B-37-97-KBR-PEM-100-5-2025. Kali ini warga bertemu dengan lurah, seklur, Ketua RT 14, Ketua Lembaga Adat, dan Kapolsek Tenggarong. Sepanjang pertemuan yang membahas akan dibangun Mako Polsek Tenggarong di area Petak Pasar Kelurahan Baru. Tapi sangat-sangat disayangkan, pendapat warga tidak bisa dikabulkan. Padahal warga penghuni Petak Pasar hanya minta 2 opsi. 1. Daripada tinggal di atas tanah, gantung tidak ada kejelasan. Warga minta dilegalkan dengan cara pemutihan. Warga siap bayar, asalkan sesuai, itu pun kalau bisa. 2. Jika poin 1 tidak dikabulkan, maka warga minta ganti untung bangunan, karena mereka merasa dirugikan dengan akan dibangun fasilitas umum ini. Warga penghuni Petak Pasar sangat mendukung program pemerintah, tapi jangan lupa hak-hak warga juga ada di situ. Dalam hal ini, perlu diketahui pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia. Warga tidak mungkin ujuk-ujuk menempati tanah ini dengan sendirinya. Warga menempati tanah ini atas dasar diperintah Sekda melalui Asisten Tata Pemerintah dan Hukum Kutai Kartanegara. Di sini ada transaksi tanah ukuran 2 meter musuh 3 meter. Per petaknya dibanderol dengan harga Rp250.000 di tahun 2005. Kami sebagai warga Kukar Idaman berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kabupaten Kutai Kartanegara terkenal dengan kekayaannya. Jangan sampai masyarakat miskin dan tertindas pula. Besar harapan kami semoga masyarakat Kukar Idaman semua terkecukupi dan sejahtera. Seperti ini asal mulanya penghuni Petak Pasar Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong. Lahan seluas kurang lebih 2 hektar ini, dulu di tahun 2004, dibagikan pemerintah ke masyarakat untuk dihuni sebagai petak pasar. Dan terbitlah surat sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekretaris Daerah Nomor 140/452 PD Romawi 5-8/2004. Perihal penyampaian data potensi desa kepada YTH. 1. Kepala Desa. 2. Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa pengurusan dan pengawasannya, di mana dalam peraturan daerah di atas ditegaskan bahwa pemerintah desa kelurahan harus menetapkan peraturan desa kelurahan tentang pungutan desa dan kelurahan sebagai pendapatan asli desa (PAD) pada tiap tahunnya. Berkaitan dengan perihal di atas diharapkan data lainnya yang terkait dari 1. Data tanah kas desa yang meliputi luas yang dimiliki, status kepemilikan akta PPAT, dan pengelolaannya. 2. Kegiatan pasar desa dan jumlah petak pasar ruko yang telah dikelola. 3. Pendapatan asli desa PAD yang ditetapkan dalam peraturan desa. 4. Data jumlah penduduk baru. Sebagai catatan apabila pemerintah desa kelurahan belum dapat menggali dan mengelola sumber pendapatan asli desa PAD sesuai dengan potensi setempat,
maka hal ini akan menjadi bahan kajian bagian pemerintahan desa dan kelurahan sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Asisten Tata Pemerintah dan Hukum DRS HM Husni Tamrin MM Pembina Tingkat 1 Tembusan 1. Kepala Bappemas Kutai Kartanegara di tempat 2. Kepala Bawaskap Kutai Kartanegara di tempat 3. Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Arsip. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Baru Jalan Al-Jawahir, Tenggarong tanggal 25 April tahun 2005, nomor 500/43/1012/4/2005. Perihal pemberitahuan penertiban pembangunan kios dan penertiban retribusi calon pasar Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong. Kepada YTH Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sebagai warga pedagang kalan penghuni pasar Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong. Di Tenggarong, bersama ini kami beritahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sebagai calon penghuni pedagang pasar Kelurahan Baru di Jalan Ahmad Dahlan area wilayah milik perumahan Kelurahan Baru dekat dengan komplek perumahan pegawai kantor Kelurahan Baru. Kami beritahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sebagai berikut. 1. Yang belum membangun kios di lokasi pasar ini, supaya segera bangun. Apabila tidak dibangun dalam jangka waktu 3 bulan pertama termasuk terhitung sejak tanggal pembayaran pertama uang administrasi lokasi tersebut sudah dikenakan retribusi. 2. Kemudian 3 bulan kedua lokasi petak ini belum juga dibangun maka akan dialihkan ke pihak lain. Mengenai uang yang sudah disetorkan akan dikembalikan dengan pemotongan uang administrasi. 3. Penegasan ini sesuai dengan Surat Bapak Sekda Asisten Tata Pemerintah dan Hukum tanggal 19 Agustus tahun 2004 nomor 140/145 PD Romawi 5-8/2004, di mana ditegaskan lahan-lahan yang kurang produktif yang dimiliki desa kelurahan, perlu digali dijadikan income untuk mendukung pemasukan ke kas desa kelurahan. Menelaah isi surat inilah kami bantuan serta pengertian untuk membayar retribusi petak kios secara rutin setiap bulannya. Demikian surat pemberitahuan kami ini. Kami sampaikan untuk mendapat perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Lurah Baru, Muhammad Yamin, S. Sos. Tembusan. 1. Bapak Sekda Asisten Tata Pemerintahan dan Hukum Setwikap Kutai Kartanegara di Tenggarong. 2. Bapak Camat Tenggarong di Tenggarong. 3. Bapak LPM Kelurahan Baru di Tenggarong. Panitia Pengelolaan Pengurusan dan Pengawasan Pasar Kelurahan Baru di Jalan Ahmad Dahlan. 1. Pelindung Penasehat dan Penanggung Jawab, Lurah Baru dan Ketua LPM Baru. 2. Ketua, AW, Bahder Johan Kasih Pemerintah Kelurahan Baru. 3. Sekretaris, Der, Syahril Kasih Pemerintah Kelurahan Baru. 4. Bendahara, Nurdiansyah. 5. Seksi A. Penata Lahan Lokasi. Koordinator, Pamansyah Kasih Pemerintah Kelurahan Baru. Anggota, Staf Seksi Pemerintah Kelurahan Baru. B. Perlengkapan, Koordinator, Ahmad Marzuki Kasih Kesra Kelurahan Baru. Anggota, Staf Seksi Kesra Kelurahan Baru. C. Pengamanan Pemeliharaan dan Kebersihan, Koordinator, Arman MS Kasih Trantip Kelurahan Baru. Anggota, 1. Staf Seksi Trantip Kelurahan Baru. 2. Hamdan Ismail Unsur Masyarakat. 3. Mahmudin Ijan Unsur Masyarakat. D. Penagih. 1. Otavia. 2. Mardiansyah. Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 24 Maret tahun 2005. Sekretaris, Der, Syahril. Ketua AW, Bahder Johan. Mengetahui, Muhammad Yamin, S. Sos. Lampiran, Surat Keputusan Kepala Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong nomor 974/51-1012/5/2005. Tanggal 31 Maret tahun 2005. Jenis pungutan Kelurahan Baru. A. 1. Uang retribusi 8.500 per bulan. 2. Uang kebersihan 4.000 per bulan. 3. Uang pemeliharaan dan keamanan 4.500 per bulan.
Uang sewa kaplingan tanah 2 meter kali 3 meter 3.000 per bulan. Total 20.000 per bulan. B1. Uang parkir ke daratan 500 per kendaraan. 2. Retribusi air bersih 500 per drum. 3. Retribusi WC kamar mandi 500 per 1000. Tenggarong tanggal 31 Maret tahun 2005. Kepala Kelurahan Baru, Muhammad Yamin, S. Sos. Mohon maaf, ke siapa yang bayar atau ke siapa yang urus? Apakah selama pembayaran berkali-kali bertahun-tahun, apakah ada jaminan di kemudian hari tidak ada pemindahan atau bongkar dan sebagainya? Sepertinya kan kita hanya bayar seperti aja, tidak ada yang tanda tangan. Kayak orang KPR tuh Pak, ada tanda tangannya, ada materai, kita nggak tahu RT dan sebagainya. RT 14 sih berganti-ganti, mulai yang dulu sampai Pak Agus sekarang. Yang mohon maaf kadang-kadang ada warga juga nggak tahu sama RT-nya. Itu sedih juga kita. Udah nggak tahu yang mana orangnya, nggak tahu rumahnya, nggak tahu dia belum nyimpan nomor HP-nya. Jadi itu ditemukan di situ dan di wilayah lain. Jadi ini kami proses pembangunan bulan 6. Ini dalam proses lelang di ULP. Karena sebetulnya hadirnya bangun Kapolsek ini saya kaget. Saya sudah pasrah Pak. Berpuluh tahun mengajukan pembangunan kantor di situ. Allah Ta'ala sudah nggak mau nolongin lagi Pak. Karena manusianya satu doa sama Allah Ta'ala. Jadi Allah nggak mengizinkan bangun kantor di situ. Hari ini saya nggak tahu berubah dari langit putusan dari pimpinan, Bupati sudah NHPD ke Kapolres. Berarti kami secara sistem ke bawah, sesuai arahan dari BPKAD, dari Bidang Cipta Karya, selaku pengelola BMD tingkat kelurahan, kami mempersiapkan lokasi untuk dipakai Dinas Pekerjaan Umum membangun bangunan di atasnya. Jadi ini kan belum segalanya nih hadir nih. Jadi kami juga sebenarnya saya tutup mata, tutup telinga siapa-siapa di situ. Makanya kalau mau ditelusuri tidak ada juga hitam di atas putih, mohon maaf, yang menjamin apakah sepanjang masa bisa ditempati di sana. Saya kira yakin pun tidak ada. Apakah Bapak Ibu bayar ada stempel panitia pengelola pasar? Nah, alibi saya tidak ada. Hanya tinggal bayar seperti kita sewa rumah atau sewa kos. Nah, jadi kami ini salah satu PR dari pimpinan juga pada kami untuk menyelesaikan pemanfaatan lahan yang mana di RT 1 sudah selesai, sudah dibangun pusdiklat haji. Nah, ini juga kita hari ini dari instansi vertikal Polri juga memutuskan dan menetapkan lahan itu untuk dibangunkan kantor polisi. Dan itu sampai hari ini, sampai proses bangun tanah masih milik kantor kelurahan baru. Bangunannya pun hanya pinjam pakai. Nah, jadi saya tidak dapat lagi menjelaskan secara yang bukan wilayah sejarah saya, tapi hanya menyampaikan proses dalam 2 tahun terakhir apa yang harus kami lakukan dalam rangka penataan pemanfaatan barang dari daerah. Mungkin hal lain ada yang bisa menjawab, dan ini kami balikkan lagi ke Bapak Ibu bagaimana untuk menyikapinya. Oke, silakan kita nonton. Terima kasih Pak Kapolsek. Sebelumnya yang saya hormati Pak Lurah, Pak Seknur, Pak Kapolsek, hadirin yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Saya selaku Ketua RT 14, kebetulan kegiatan pembangunan itu di wilayah RT. Saya selaku RT cuma menghimbau aja terhadap warga yang memang tertinggal di situ turut berpartisipasi dan mendukung kepentingan pemerintah. Karena pembangunan ini sendiri memang kepentingannya juga untuk masyarakat. Dan saya berharap kepada warga yang tinggal di situ terkait masalah kompensasi ataupun ganti rugi, itu dari awal kan pemerintah
mempersilahkan bapak dan ibu untuk membangun sendiri. Nah, kalau ke depan pemerintah itu ada kepentingan untuk kepentingan masyarakat juga, ya saya berharap kawan-kawan yang tinggal di situ atau warga di situ, ya berharap sadar aja lah begitu nah, untuk membongkar sendiri bangunan, langkah baik di situ. Terkait masalah yang ibu sampaikan, masalah ada bayar itu ini, ya kalau kita sih yang disampaikan Pak Lurah tadi betul. Ya, ibu bayarnya dok siapa? Kalau memang resmi dari pemerintah yang pungut, itu paling tidak ada bukti store atau registrasi atau bukti ibu setor ke kas Pemda. Artinya kalaupun ibu ada bayar, ada kerugian, ibu bisa nagihnya ke Pemda. Kami ini Pak setor ini. Nah setor itu pun setor apa dulu? Apakah setor untuk bangunan atau pinjam pakai lahan? Statusnya kan cuma hak guna pakai lahan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap mungkin sebagian bapak ibu yang ditinggal situ kan untuk secara pencatatan kedudukan sipilnya mungkin bukan RT 14 mungkin sebagian besar. Betul. Nah, saya berharap juga Pak, artinya saya selaku ketua RT kan, kami dari unsur pemerintah cukup toleransi untuk sekian tahun, berapa tahun Bapak berdiam di situ. Ya mohon maaf, bukan karena keinginan kami, karena ini memang kebutuhan masyarakat juga. Kebutuhan masyarakat dalam artian luas Pak, bukan pribadi atau kelompok atau institusi di sini Pak. Artinya kebutuhan untuk secara besar di situ. Jadi saya berharap kerjasamanya aja dengan warga di situ, walaupun kita bukan warga RT atau KTP 14, tapi tetap saya anggap warga saya juga. Gitu. Cuma saya berharap dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan itu jadi amal ibadah kita juga Pak, karena ini untuk kepentingan orang banyak juga. Nah, mungkin itu saja saya Pak Polsek, Pak Lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hujan. Senangnya hati saya pada hujan-hujan saya juga nekat. Sakit dan Bu. Anak cucu kami. Durah dia Bu. Enggak, panah di mana?